Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Spirit. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Tetua Qin telah tertangkap. Kini perhatian Tetua Zhou pun mengarah kepada Qinan. Namun Qinan tidak takut dan akan berhadapan dengan 4 ketua Papiliun. Sebelum berhadapan dengan Qinan, mereka ini harus berhadapan dulu dengan Miao Miao dan juga Bejong. Melihat keberadaan Bejong membuat mereka sadar kalau dia berasal dari sekte naga dan harimau. Tetua Zhou meminta kepada Miao Miao dan juga Bejong untuk tidak ikut campur dalam masalah mereka karena jika sampai berani mencampurinya, maka pemimpin sekte akan menghukum mereka. Tapi Bejong tidaklah peduli dan langsung aja melancarkan serangan. Tetua Zhou menjadi semakin marah kepada Qinan. Ia pun berjanji kalau hari ini dirinya akan membantai Qinan. Qinan mencoba menyadarkannya kalau kematian anaknya bukanlah karena dirinya, melainkan akibat memakan pil yang diberikan oleh Ouyang Jun. Namun Tetua Zhou tentu saja tidak percaya dan ia pun meminta Ouyang Jun untuk membuat keputusan adil demi bisa membalaskan dendam kematian putranya. Ouyang Jun pun mulai bertindak menghentikan Qinan karena sebagai murid luar dia sudah berani membuat keributan sebesar ini. Langsung aja ia memberikan tantangan kepada Qinan untuk bertarung langsung dengan dirinya. Awalnya Qinan tidaklah menghiraukannya, tapi Ouyang Jun mengancam Qinan akan melukai siapapun yang dekat dengan dirinya. Alhasil membuat Qinan tidak bisa menahan dirinya karena jika orang seperti Ouyang Jun diberikan hidup maka akan bahaya. Awalnya sesuai aturan sekte, setiap pertarungan hidup dan mati akan muncul sebuah penghalang. Namun Ouyang Jun tidak akan menutup penghalang itu. Karena saat dia bertarung dengan Qinan, maka semua orang bisa melihat apa yang akan terjadi dalam pertarungan itu. Dengan begitu, pertarungan Qinan dan Ouyang Jun pun dimulai. Di sana Cuyun meminta Miao Miao untuk menghentikan Qinan. Namun mereka memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya. Karena dalam pertarungan ini yang perlu dikhawatirkan adalah kondisi Ouyang Jun. Qinan berjanji akan menyelesaikan semuanya dalam pertarungan ini. Qinan begitu emosi kepada Ouyang Jun karena dia itu ingin selalu melakukan apapun demi keegoisannya. Bahkan sudah berapa banyak murid yang telah dia habisi. Namun Ouyang Jun tidak dapat menghitung seberapa banyak semut yang telah dirinya injak sampai mati. Qinan pun menjadi tak terkendali dan langsung melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau Ouyang Jun memiliki kekuatan yang hebat, padahal itu sudah menekan kekuatannya, namun senjata yang dia miliki sangat mengerikan. Dalam pertarungan itu Ouyang Jun sepertinya terlalu meremehkan Qinan, sebab dirinya juga memiliki sesuatu yang tidak diketahui oleh dirinya. Dan benar aja ketika Qinan mulai serius, Ouyang Jun pun terkejut. Terlebih lagi Qinan bisa membentuk beberapa klon yang membuat Ouyang Jun kebingungan di mana Qinan berada. Sayangnya Ouyang Jun juga bisa melakukan apa yang Qinan lakukan. Ouyang Jun menggunakan beberapa harta miliknya untuk bisa mengalahkan Qinan. Yang ternyata ini merupakan anak panah pengejar jiwa Tianyi dan merupakan senjata yang kuat. Mereka sungguh tidak menduga dengan apa yang telah mereka lihat. Yang ternyata senjata sekte diam-diam telah diambil alih oleh keluarga Ouyang. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka yang mana lagi dan lagi Ouyang Jun bisa mengungguli Qinan. Namun bukan berarti pertarungan ini Qinan akan kalah karena ia masihlah mampu untuk mengimbangi Ouyang Jun. Hanya saja teman-temannya tidak tahu apakah Qinan bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama.
Ouyang Jun mengeluarkan langkah yang aneh karena tiba-tiba aja ia bisa bergerak dengan begitu cepat dan menyerang Kinan di titik butanya. Apa yang Ouyang Jun lakukan itu merupakan salah satu senjata bawaan untuk menjaga Sekte Xuanling. Namun siapa yang menyangka Ouyang Jun malah menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Kinan menggunakan mata perangnya untuk bisa melihat pergerakan dari Ouyang Jun. Dan ketika melihat celah dia langsung melancarkan serangan balik kepada dirinya. Inilah pertama kalinya Kinan mendapatkan kesempatan. Namun Ouyang Jun sepertinya sengaja melakukan hal itu agar bisa menyerang Kinan dengan senjata spiritualnya. Serangan yang dilakukan itu membuat semua orang terkejut, apalagi Kinan tiba-tiba saja berhenti bergerak. Meriam 7 lubang api langit yang Ouyang Jun gunakan dapat mengganggu jiwa manusia. Kinan yang menerima serangan itu secara langsung tentu akan mengalami kerusakan jiwa yang sangat parah. Berhubung Kinan sudah seperti ini, maka Ouyang Jun meminta mereka semua untuklah menyerah. Jadi lebih baik mereka mencari jiwanya yang telah hilang. Tindakan Ouyang Jun tidak bisa dipercayai oleh mereka, hanya saja Ouyang Jun langsung dikejutkan oleh serangan Kinan. Ouyang Jun penasaran bagaimana cara Kinan selamat dari serangannya. Kinan yakin kalau ia tidak tahu tentang teknik rahasia hati murni. Alhasil Ouyang Jun pun baru sadar kalau Tetua San telah memberikan teknik itu kepada Kinan. Ouyang Jun yang sudah sangat marah, ia pun tidak bisa menahan dirinya lagi dan akan menggunakan kekuatan tempur yang sebenarnya. Teman-teman Kinan sungguhlah kesal kepada Ouyang Jun karena dia itu malah mengingkari janjinya sendiri. Ouyang Jun tidak peduli dan langsung aja melancarkan serangannya. Dalam pertarungan ini, sudah jelas kalau Kinan akan kesulitan untuk bisa menumbangkan Ouyang Jun. Yang mana lagi dan lagi Kinan dibuat terpental. Ouyang Jun hanya tertawa saja karena sudah tidak ada lagi yang bisa Kinan lakukan. Hari ini dia berjanji akan melepaskan kepala Kinan dan menggantungnya di tongkat merahnya. Tapi Ouyang Jun ini seketika terkejut ketika melihat tangannya yang menerima luka. Kinan kini telah menggunakan armor emasnya, tekanan yang begitu besar pun dirinya arahkan kepada Ouyang Jun, membuat tidak bisa bergerak. Serangan yang begitu dahsyat pun kini Kinan lancarkan kepada Ouyang Jun dan membuat semua orang di sana terkejut. Namun masalah belum selesai sampai di sini aja, sebab Kinan mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Para tetua Pepiliun menyadari kalau guntur kekacauan Martial King akan tiba untuk menguji kelayakan Kinan. Merasa tidak punya waktu lagi, Kinan pun mulai melakukan perjalanan untuk meninggalkan Sekte Xuanling. Namun Kinan sudah terlambat karena di tengah-tengah perjalanannya, guntur kesengsaraan telah menghentikannya. Tapi sebelum itu kita pun dibawa ke beberapa waktu yang lalu, yang mana di sini Ketua San memberitahu Kinan mengenai bencana petir kematiannya. Dalam ujian ini mereka tidak akan bisa dibantu dan harus menggunakan tubuh sendiri untuk menanggung kekuatan guntur kekacauannya. Ini adalah bencana yang besar terutama bagi Kinan yang menetapkan seni bela diri kuno. Scene kembali yang mana Kinan tidak punya pilihan lain sebab dirinya harus menyelesaikan ujian kesengsaraannya. Melihat apa yang terjadi kepada Kinan benar-benar membuat para murid tidak percaya dengan perkembangan yang dia alami. Sebab hanya dalam 3 bulan saja Kinan sudah mencapai Martial King dan menghadapi guntur kesengsaraannya. Mereka bisa melihat kalau guntur yang akan Kinan hadapi berkali-kali lipat terus meningkat. Orang-orang yang membenci Kinan tentu tidak akan membiarkannya naik tingkat dengan sangat mudah. Jadi para tetua Pepiliun pun mulai melakukan pergerakan demi bisa membalaskan dendam ini kepada Kinan. Ketua Istana Kehidupan dan Kematian tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan langsung saja menahan pergerakan dari Tetua Zhou. Ketua Zhou memintanya untuk tidak ikut campur lagi, sebab ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan oleh Ketua Istana Kehidupan dan Kematian. Akan tetapi ia tidak peduli dan akan tetap melindungi Kinan pada hari ini. Tidak hanya dia saja, Bejong dan juga Miao Miao akan selalu berada di sisi Kinan dan tidak akan membiarkannya pergi. Kinan tidak mau melihat mereka terluka dan memintanya untuk pergi aja. Para tetua pun mulai mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Selain itu, harta-harta tingkat tinggi juga mereka keluarkan demi bisa mengalahkan Bejong dan Miao Miao.
Terlihat kalau ketua 3 sekte besar juga ikut terlibat dalam pertarungan ini. Karena jika Kinan sampai dipromosikan, maka akan menjadi sosok yang begitu menakutkan. Dan setelah itu, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.